Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur-dulur Mbak Eko. Oke, hari ini kita sudah berada di rumahnya Bapak Siddiq Purnama ya. Nanti lebih lanjutnya kita kenalan langsung dengan beliau. Di sini sudah ada Mbak Eko dan juga Pak Siddiq. Nah, hari ini kita adakan podcast. Kita tanya jawab dengan Pak Siddiq mengenai hal-hal yang sekitar hal mistis. Nah, baik ya, dulur, kita langsung saja kita lemparkan langsung ke Mbak Eko. Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, Mbak Eko dimanapun berada, pada malam hari ini alhamdulillah kita berkesempatan bisa hadir dan ketemu dengan salah seorang pengacara yang luar biasa, yang ahli di bidang hukum ya, master di bidang hukum sekaligus ahli di bidang spiritual ya. Nah, nanti kita coba tanya-tanya, kok ada ini seorang pengacara yang suka dengan hal gaib ya. Ini agak sedikit aneh sebetulnya, karena biasanya seorang pengacara itu logikanya luar biasa, mengedepankan logika, dan ini logikanya jalan, olah batinnya jalan ya, keahliannya tentang pergaulan pun luar biasa. Nah, kita tanya-tanya, mudah-mudahan nanti apa yang kita tanyakan bisa memberikan manfaat buat sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Oke. Kita kenalan dulu. Beliau insya Allah bernama Siddiq Purnama SH MHKN terus ya. Beliau adalah seorang pengacara yang kebetulan kantornya ada di daerah Jombang. Betul Pak ya? Betul. Nah, Juga ada di Jawa Barat ya, Jawa Barat. Nah, kantornya ada di Jawa Barat, tepatnya di Bandung ya. Bandung ya. Bandung. Beliau menangani kasus tidak hanya di wilayah Jombang, ya. Setahu saya beliau menangani kasus hukum itu di Sumatera, di Jawa ini semua, dari Jakarta sampai ke Jawa Timur ya. Ini Kalimantan juga ya, Lombok. Nah, luar biasa. Masih ada kesempatan, kita ada waktu. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu langsung dengan beliau ya. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa mungkin pertanyaan kita ya, mengenai hal-hal gaib Ya. Terutama pengetahuan orang-orang tentang apa itu makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita ini. Makhluk gaib Ya, maksudnya makhluk ya. gaib ya, yang kasat mata ini menurut sudut pandang Pak Siddiq ahli spiritual. Ya. Monggo. Ya. Jadi begini, makhluk yang tidak kasat mata berupa seperti jin, genderuwo, wewe gombel dan sejenisnya, bahkan iblis ya, itu memang ada di sekitar kita ya Pak Eko ya, memang ada di sekitar kita dan tidak dipungkiri, tapi beda alam, tapi memang antara alam kita dunia dengan alam mereka, alam gaib itu memang ada semacam tabir halus ya, tabir yang tidak tampak yang membatasi antara alam gaib dengan alam nyata atau alam dunia. Namun terkait itu itulah kebesaran Allah, yang mana serasa kekaguman kita kepada Allah menciptakan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata tersebut berupa jin, setan, bahkan iblis. Jadi makhluk yang pertama kali diciptakan di dunia ini yaitu berupa manusia. Tapi sebetulnya sebelum manusia itu diciptakan di muka bumi ini, ada makhluk lain yang kalau tidak salah saya lupa namanya, tapi sebelum manusia itu diciptakan ada makhluk lain yang Allah ciptakan di muka bumi ini, tapi karena
kezalimannya luar biasa, kemudian makhluk itu dibinasakan oleh Allah. Nah, sehingga dunia ini untuk beberapa ratus tahun atau beberapa juta tahun ini kosong. Nah, Allah kemudian butuh untuk memelihara dunia ini. Sebetulnya Allah bisa saja memelihara dunia dengan kekuasaannya, tetapi manusia diciptakan oleh Allah untuk merawat bumi ini, kemudian untuk memakmurkan bumi, untuk menjaga bumi. Tujuannya adalah untuk mengagumi kekuasaan Allah. Kembali kepada yang namanya makhluk gaib ya, makhluk gaib berupa tadi setan. Itu jadi iblis ya, makhluk gaib yang pertama itu adalah iblis. Iblis itu tidak berjenis kelamin. Nah, jadi makhluknya Allah itu asalnya iblis itu adalah Azazil. Azazil itu makhluknya Allah yang memang dia sekelas dengan malaikat. Tapi karena sifat sombongnya tadi, sombongnya kepada manusia bahwa dia adalah lebih hebat dari kita manusia dan kedudukannya lebih mulia dari manusia, sehingga akhirnya iblis atau Azazil tadi kemudian diusir oleh Allah, kemudian dari surga. Sehingga sampai sekarang turunan daripada iblis itu ada yang namanya setan, setan punya laki-laki ada menjadi genderuwo, kemudian wewe gombel. Nah, jin dan jin itu juga dibagi menjadi dua, ada jin kafir. Nah, yang jin kafir itu yang mana? Seperti genderuwo, wewe gombel, terus Banaspati dan sebagainya, itu kategori jin kafir ya. Nah, jin itu sendiri wujudnya kalau secara kasat mata itu adalah tampaknya berupa seperti manusia, tetapi wujud asli daripada bangsa jin itu adalah dari hewan. Nah, dari wujud dari bangsa jin itu sendiri adalah dari wujud aslinya adalah hewan. Nah, kalau dia berwujud biasanya jin-jin yang mempunyai kesaktian yang luar biasa tinggi, itu biasanya dia berbentuk seperti ular. Ya, ular, kemudian ular itu biasanya ada dua alat ular itu. Kalau ular dia berwarna hitam, itu biasanya terdiri dari jin kafir. Tetapi kalau dia ular berwarna putih, itu biasanya dari kalangan jin muslim. Nah, Rasulullah sendiri kan juga pernah tadi dulu, jangan kalau ada ular di rumah kita itu ya tidak boleh langsung dibunuh. Siapa tahu itu adalah jin muslim. Nah, seperti itu. Nah, kembali kepada seperti jin kafir itu bisa berwujud genderuwo, wewe gombel, gitu. Kemudian dia juga yaitu biasanya genderuwo, wewe gombel, kalau pocong itu berasal dari manusia. Pocong itu berasal dari manusia. Seperti pocong, kuntilanak, sundel bolong itu berasal dari manusia. Yang mana pocong, kuntilanak, sundel bolong itu merupakan mereka-mereka yang arwahnya tidak diterima oleh bumi, kemudian kembali ke alam gaib. Tapi alamnya karena tidak diterima bumi, akhirnya yang dikatakan arwah penasaran itu ya sundel bolong, pocong itu. Biasanya mereka-mereka yang menjadi pocong, menjadi sundel bolong, menjadi kuntilanak itu mereka-mereka yang selama hidup di dunia itu berbuat dosa besar. Contohnya mereka-mereka yang berbuat zina, mereka-mereka yang selalu menjadi rentenir, kemudian berjudi dan sebagainya. Ketika meninggal dan mereka belum tobat kepada Allah, biasanya ketika dia meninggal itu dia menjadi itu tadi pocong, wewe gombel, pocong, terus kuntilanak atau sundel bolong itu tadi. Nah, itu pertanyaan jawaban ya pertama lah. Monggo kalau mau bertanya lebih dalam lagi nanti akan saya jelaskan lagi. Terima kasih Pak Siddiq ya. Ada sedikit wawasan dari Pak Siddiq untuk kita. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak Siddiq ya. Mungkin biasanya kita ini kadang-kadang kan teman-teman mungkin sahabat di luar sana itu mungkin kalau ke tempat ini kan agak takut. Nanti ada
terkenal di situ ada pocongnya, atau terkenal di situ ada arwah gentayangannya, di situ ada makhluk-makhluk jin yang lain-lain. Ini supaya kita ini berani, itu tipsnya dari Pak Siddiq ini gimana? Supaya kita ini berani. Biasanya begini, kita manusia itu kan sudah dididik oleh Allah untuk mempunyai tauhid yang kuat. Tidak ada satu kekuatan lain di dunia ini yang harus kita takut, yang wajib kita takut selain Allah. Jadi pada prinsipnya ketika seorang manusia itu takut kepada selain Allah, ya boleh dikatakan bahwa itu syirik kecil lah ya, syirik kecil. Ya kita tidak harus mampu mengatakan mengatasi diri memang untuk tidak takut kepada selain Allah. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, ngapain kita harus takut kepada pocong, ngapain kita harus takut kepada kuntilanak, sundel bolong, kepada genderuwo dan sebagainya. Kita tidak perlu takut karena kedudukan seperti katakan tadi jin, genderuwo, atau jin kafir lain atau jin muslim, kedudukan mereka adalah lebih rendah dibandingkan kita. Kalau seperti pocong itu memang itu sama seperti kita manusia, cuman mereka adalah manusia yang boleh katakan dilaknat oleh Allah, kok ya terlalu kasar ya, tapi mereka yang memang arwahnya tidak diterima oleh bumi sehingga menjadi arwah gentayangan. Ya dimaksud arwah gentayangan ya itu tadi yang pasti pocong, kuntilanak, sundel bolong. Nah itu tadi nggak perlu takut kita. Nah yang perlu saya garis bawahi kepada saudara-saudara sekalian, pecinta YouTuber channel Mbah Eko ya, bahwa ini perlu saya ingatkan bahwa kita manusia itu sebetulnya ketika kita tidak takut kepada iblis, tidak takut kepada setan, tidak takut kepada jin, justru mereka itu akan takut kepada kita. Kalau kita berani, justru mereka takut. Ya, tapi justru kalau kita takut, justru kita akan digoda oleh mereka. Ada seperti penampakan genderuwo yang matanya merah, ya kan, bertaring, bulunya lebat. Nah itu kan ada seperti itu. Kita nggak perlu takut, kita lawan saja. Nah jadi justru dengan kita seperti itu, mereka juga takut kepada kita. Jadi gini sahabat ya, jadi kuncinya itu berani. Kita harus punya keberanian. Apapun yang terjadi, kita kalau di tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat yang angker ya, kita posisikan bahwa kita ini lebih baik daripada mulia daripada mereka. Lebih mulia. Sehingga kalau seandainya mereka macam-macam, ajak tarung saja, nggak apa-apa. Tarung saja sudah, nggak masalah. Ya, yang penting berani dulu. Ya. Tapi ya kalau setengah berani ya jangan. Berani ya jangan. Iya. Harus berani. Ya. Intinya kata kuncinya berani dengan makhluk-makhluk seperti itu. Kata kuncinya berani. Pak Siddiq ini kan seorang pengacara. Dulu awalnya kok sampai memahami tertarik dunia pergoiban gitu ya. Itu ceritanya gimana awalnya? Ya. Jadi begini Mas Eko, bahwa dunia goib ini bagi saya merupakan suatu hiburan ya, di samping rutinitas kita bekerja sebagai seorang advokat, sebagai seorang pengacara, ini merupakan sebuah hiburan. Nah, saya berkecimpung di dunia pergoiban atau dunia peralam goib ini sudah sejak usia 19 tahun hingga sekarang usia 50 tahun. Intinya sudah sekitar kurang lebih 31 tahun ya saya berkecimpung atau menjalani di dunia gaib, sehingga saya itu hafal betul ketika ada itu pocong itu memang betul-betul pocong ya, apakah pocong itu berasal dari jin yang menyamar jadi pocong, itu kita paham. Biasanya diketahui dari mana? Biasanya kalau seperti genderuwo, seperti pocong itu biasanya baunya itu busuk.
Kalau ciri ya, pocong, ciri-cirinya itu ciri-ciri. ya ciri-ciri baunya pocong atau sundal bolong atau kuntilanak itu ya kan. Itu baunya itu busuk ya. Kalau orang Jawa bilang baunya basin. Seperti itu bedanya. Kalau dengan genderuwo itu apa yang sampai tahu ya, baunya seperti anyir amis gitu ya. Itu bau darah gitu. Iya, itu seperti itu. Baik. Jadi Mas Eko ya, jadi ada satu ciri-ciri khas kalau genderuwo itu baunya seperti ini, jin itu baunya seperti ini. Itu ada memang satu ciri khas tertentu ya. Iya. Terus pengalaman Pak Siddiq yang paling fenomenal misalnya, yang paling luar biasa, mungkin yang berhubungan dengan makhluk gaib, mungkin pertarungan atau bagaimana yang pernah dijalani oleh Pak Siddiq selama dari yang paling fenomenal, yang paling luar biasa. Ya. Nah, itu kebetulan saya ini adalah murid dari seorang guru besar di Jember ya. Saya ini muridnya Prajurit Cahaya. Murid Prajurit Cahaya seorang pendekar pilih tanding yang berasal dari Kabupaten Jember, Kecamatan Jenggawa. Saya sebetulnya dengan beliau itu masih murid baru ya, tapi oleh beliau saya selalu diajak kalau ada diajak istilahnya kalau orang ngomong itu bolang ya, di tengah hutan gitu. Nah, dari situ kita biasanya ayo coba kamu tarung sama Buto Ijo gitu. Yang paling saya berkesan itulah ketika saya melihat pertarungan antara Buto Ijo ya. Jadi Buto Ijo saya garis bawahi, Buto Ijo juga dari golongan jin kafir. Jadi Buto Ijo itu seluruh badannya itu ya warnanya hijau seperti itu. Oh ya, hijau matang ya. Iya, hijau daun itu. Nah, seperti itu. Jadi itu dari golongan, kalau mereka dari Buto Ijo dari golongan jin kafir ya. Nah, itu biasanya itu saya yang paling berkesan itu ketika pertarungan saya dengan Buto Ijo. Tentunya dalam pertarungan itu saya dibantu juga oleh guru saya yang namanya Bos Papan itu agar bisa mengalahkan sang Buto Ijo dan diperintahkan juga untuk membunuh sang Buto Ijo yang saya bunuh kemarin itu. Nah, pertanyaannya kenapa kok dibunuh Pak? Ya, karena ternyata Buto Ijo itu adalah menjadi pelantaran orang-orang untuk mencari pesugihan. Pesugihan apa? Pesugihan babi ngepet. Ya, jadi saya tegaskan lagi, Buto Ijo itu menjadi pelantaran orang-orang atau masyarakat yang tipis imannya, yang tipis tauhidnya untuk mencari pesugihan babi ngepet. Daripada kalau dibiarkan hidup, sang Buto Ijo tersebut akan menjerumuskan manusia-manusia yang tipis iman dan tipis tauhidnya, tentu ya lebih baik itu dimusnahkan saja atau dibunuh. Nah, pertanyaannya adalah mungkin khalayak atau publik bertanya, Pak Siddiq apakah bisa makhluk halus seperti jin, genderuwo, bahkan iblis sendiri, apakah bisa dimusnahkan? Pertanyaannya, selama yang hidup di dunia ini, ya, siapa saja pun yang hidup di dunia itu bisa dimusnahkan asal punya ilmunya. Nah, adalah betul bahwa seperti iblis atau jin atau apa, mereka diberi tangguh oleh Allah untuk hidup sampai ila yaumil akhir atau sampai dengan kiamat tiba. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika Allah berkehendak dan ilmu manusia itu lebih tinggi dibandingkan dengan iblis, dibandingkan dengan jin atau dibandingkan dengan setan, itu kemudian diberi kemampuan oleh Allah untuk memusnahkan jin-jin atau iblis-iblis yang selalu menyesatkan bangsa manusia. Nah, ini perlu digarisbawahi itu Mas. Jadi ada anggapan bahwa apakah bisa, itu adalah sebuah anggapan yang keliru ya. Saya tegaskan lagi biar publik tahu ya, itu adalah sebuah anggapan keliru bahwa mengatakan
makhluk gaib itu tidak bisa dibunuh atau tidak bisa dimusnahkan. Nah itu kalau saya ngomong goblok kok terlalu kasar, tapi itulah sebuah anggapan yang keliru. Bisa saja dimusnahkan asal ilmu seorang manusia itu yaitu diberi kelebihan oleh Allah untuk membunuh bangsa-bangsa goib atau bangsa-bangsa iblis yang selalu menyesatkan bangsa manusia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kesempatan ini juga saya ingin memberikan suatu pemahaman kepada publik, kepada khalayak ramai ya, karena nanti akan konten ini akan dimasukkan ke YouTube sehingga biar dibaca oleh seluruh khalayak di seluruh Indonesia, mungkin seluruh internasional, agar satu yang berbeda, kita tidak perlu takut kepada mereka dari kalangan bangsa iblis. Saya tegaskan lagi, kita tidak perlu takut kepada bangsa iblis, bangsa jin, bangsa setan, karena sesungguhnya kita sebagai seorang manusia oleh Allah diberi kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa iblis, bangsa setan, dan bangsa jin. Nah, itu biar publik tahu. Monggo lanjut. Terus ini yang berkenaan dengan ini Mas, biasanya kan di masyarakat kita ini kan untuk yang umum ya, ini kayak santet itu kan umum Pak di daerah kita ini. Untuk menangkal santet untuk orang-orang yang awam ini bagaimana supaya tidak bisa bisa terlindungi gitu dari serangan-serangan santet? Mungkin Pak Siddiq ada masukan untuk teman-teman kita ini nanti. Ya, jadi begini, memang sih kita bahas masalah santetnya dulu ya. Tentang kekuatan santet itu bagaimana sih? Jadi perlu saya jelaskan di sini kepada khalayak bahwa kekuatan ilmu santet di dunia ini yang paling kuat, ilmu santet yang paling kuat itu tingkat pertama atau ranking 1 itu berasal dari India. Itu ranking 1 ya? Ranking 1 itu berasal dari India. Yang kedua, ilmu santet yang kedua yang itu biasanya ilmu santet dari India itu begitu masuk menyerang korbannya, katakan si A dituju dengan ilmu santet dari India, korbannya nggak hitungan menit, hitungan detik, begitu masuk langsung tewas sudah atau meninggal ya. Ilmu santet yang kedua itu berasal dari Thailand. Thailand, kekuatan santet di dunia itu yang paling kuat itu setelah India adalah Thailand. Yang kedua, kekuatan ilmu santet dunia, kekuatan sihir yang kuat di dunia itu ada berasal dari Afrika. Nomor 3. Dari Afrika itu nomor 3. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau Indonesia bagaimana Pak? Ya bisa dikatakan bahwa ya bisa nomor 4, nomor 5 atau nomor 6. Jadi kekuatan santet yang ada di Indonesia itu boleh saya katakan adalah kekuatan santet ecek. Tapi meskipun itu adalah kekuatan santet yang tingkatannya adalah ecek tingkat rendahan, tapi jangan kira ketika ilmu santet yang masuk ke dalam tubuh manusia itu sangat menyiksa sekali. Biasanya oleh dukun-dukun santet, santet itu yang dimasukkan kepada bangsa kita manusia itu biasanya kalau nggak berupa pocong atau pokoknya bangsa-bangsa halus atau seperti barang-barang seperti paku, piring atau kawat dimasukkan ke dalam di dalam tubuh kita manusia. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, loh Pak, kok bisa seperti paku. Seperti tanah, silet dimasukkan ke dalam tubuh manusia? Ya, itu pertanyaannya kan seperti itu. Mungkin ada yang bertanya. Awalnya seperti paku, silet atau beberapa jenis apapun barang-barang itu dimasukkan masuk ke dalam tubuh manusia itu berupa gas. Berupa gas. Ya, masuk dibawa oleh bangsa bangsa goib tadi itu, oleh jin kafir itu. Jin kafir itu sendiri sebenarnya dari dia berupa gas masuk ke dalam. Nah, karena dia masuk gas ya, karena yang gas kan tidak bisa terdeteksi, dia masuk juga ke gas itu kan bisa berbentuk kalau beranu dengan udara kan dia bersatu dengan udara. Nah disitulah ketika kita hirup udara gas itu masuk dalam
tubuh. Setelah dia dalam tubuh kita, kembali lagi berbentuk seperti semula ya. Kalau yang awalnya itu berupa silet atau berupa paku, ketika masuk di dalam tubuh manusia itu ya kembali lagi berupa paku. Tapi sebelum masuk dalam tubuh manusia, si barang-barang tadi berubah bentuk, berubah wujud dulu menjadi gas, sehingga bisa masuk. Nah itu mungkin publik bertanya, lah kok bisa Pak? Ya kan gitu. Ini suatu pertanyaan biar publik tahu. Nah, pertanyaannya adalah Pak, bagaimana caranya menangkal santet? Kan begitu. Ya, ini satu memang sih kadangkala santet itu kadang kalau mereka yang imannya tipis ya, kadang-kadang mereka yang imannya tipis bisa saja, bahkan yang kok imannya tipis wong kiai saja kadang-kadang ya bisa kena santet. Tapi hal yang paling fundamental adalah kita sudah diberi senjata sebetulnya oleh Allah. Senjata yang paling ampuh biasanya ketika kita sebelum tidur, karena memang kekuatan ilmu santet itu biasanya itu yang paling kuat itu pada malam hari, Mas Eko. Jadi pada malam hari setelah matahari terbenam di ufuk barat, hari mulai gelap. Nah, disitulah kekuatan ilmu hitam itu dia kekuatannya menjadi kekuatan berlipat-lipat. Nah, itu. Jadi hal yang paling fundamental ketika untuk menangkal ilmu santet dari orang-orang yang mungkin iri dengki kepada kita, yang paling baik adalah kita sudah diberi bekal oleh Allah, yaitu surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi. Ayat kursi atau yang surat Al-Alaq, surat An-Nas itu kalau kita mau tidur dibaca saja, membaca surat Al-Alaq, surat An-Nas, karena surat Al-Alaq turunnya asbabun nuzulnya turunnya surat Al-Alaq, surat An-Nas itu adalah karena dulu Nabi kita Muhammad SAW kan sudah pernah kena sihir. Nah itu makanya turunnya itu. Jadi untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang sifatnya seperti itu, ya paling tidak kita istiqomahkan setiap hari untuk membaca ayat kursi. Karena ayat kursi sendiri memang merupakan suatu hadiah dari Allah terbesar dari kita sebagai umat manusia. Tujuannya adalah sebagai benteng membentengi diri kita dari kekuatan-kekuatan ilmu hitam yang begitu dahsyat dan begitu jahatnya. Ya begitu Mas Eko. Oke, sahabat-sahabat semua ya. Jadi masukan dari Pak Siddiq, jadi gini guys. Jadi kalau kalian mau tidur, biasakan berdoa. Ini salah satu benteng untuk menangkal daripada santet. Jadi kalau mau tidur, biasakan baca An-Nas, Al-Falaq, sama surat Ikhlas mungkin ya, ditambah 3 itu biar sama Al-Fatihah, jadi biar tambah mantap. Dan setiap selesai sholat ya sering-seringlah berzikir ayat kursi. Jadi itu nanti bisa membentengi diri kita dari niat jahat orang lain ya. Betul. Nanti kalau ada niat jahat dari orang lain, baik berupa santet atau berupa yang lain, nanti akan kembali ke atau setidak-tidaknya tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, setidaknya aman lah. Itu benteng pertama. Kalau memang sudah dengan cara itu masih tetap aja masuk ya, berarti butuh bantuan orang yang ahli. Nah, ahli untuk menumpas kekuatan ilmu santet tersebut. Oh ya guys, ya perlu juga kita sampaikan kepada adik-adik remaja, mungkin ibu-ibu siapapun ya, biasakan kalau ibu-ibu atau adik-adik tidur di malam hari, gunakanlah paling tidak penutup gampangnya selalulah pakai celana dalam. Jangan pernah tidur dalam keadaan telanjang. Karena orang-orang yang tidur dalam keadaan telanjang itu rentan sekali diperkosa oleh mereka dari kalangan bangsa gaib, baik itu berupa jin, baik itu berupa genderuwo. Nah ini karena tidak menutup kemungkinan, karena mereka dari kalangan bangsa jin maupun genderuwo
sangat senang sekali dengan mereka-mereka yang tidur dalam keadaan telanjang. Itu ya, gitu ya guys. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi, Pak Eko? Saya kira cukup, Pak Cukup Sidik. ya. Nah, terima kasih sekali atas wawasannya pada pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita sambung lagi di lain waktu dari berikutnya. Dan nanti kalau ada mungkin request dari sahabat-sahabat semua yang mau tanya ya, nanti coba di komen ya, di komen terus tanya apa pertanyaannya. Nanti akan coba kita kupas di channel berikutnya, di konten berikutnya. Ya. Oke, saya kira cukup. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Sidik Purnama. Dan kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, proses wawancara kita dengan Pak Sidik sudah berjalan dengan lancar. Dan untuk dulur-dulur jangan lupa untuk selalu klik tombol like, comment, share, dan jangan lupa untuk selalu subscribe karena subscribe itu adalah gratis. Oke, ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.